Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayu Arisawati dengan NIM 2415644087 dari kelas 4C Akuntansi Manajerial dengan absen 16. Di sini saya akan menjawab soal dari UTS Sistem Informasi Akuntansi. Baik, yang pertama itu perbedaan data dengan informasi. Nah, data itu adalah fakta mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna, yang jelas. Biasanya data itu berupa angka, simbol, teks, gambar, ataupun dari hasil pengamatan. Misalnya itu jumlah penjualan hari Senin yaitu 25 pieces, ataupun harga bahan baku ayam yaitu 38.000 per kilo. Nah, data itu masih berdiri sendiri dan belum memberikan suatu kesimpulan tertentu. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data sehingga memiliki makna, berguna, dan dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Contohnya, misalnya kayak penjualan dimsum meningkat 20% dibandingkan minggu lalu, ataupun harga bahan baku ayam naik sehingga biaya produksi bertambah. Nah, informasi ini membantu manajemen memahami kondisi usaha dan bisa mengambil keputusan yang tepat dari informasi tersebut. Nah, kalau setelah sederhana singkatnya ya, kalau dari aspek pengertian, data itu kan fakta mentah, sedangkan informasi itu hasil pengolahan data. Kalau dari aspek bentuk, data itu bersifat angka, simbol, ataupun catatan, sedangkan dari informasi yaitu laporan atau suatu kesimpulan. Sedangkan dari aspek makna itu, kalau data itu maknanya itu sama sekali belum jelas atau singkat aja gitu. Sedangkan informasi itu sudah memiliki arti. Dalam aspek fungsi pun data itu cuma sebagai bahan dasar, sedangkan informasi itu adalah sebagai dasar dari pengambilan suatu keputusan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama itu contoh dalam kehidupan sehari-hari pada data itu misalnya penjualan dimsum hari Senin yaitu 40 pieces dan penjualan dimsum hari Selasa yaitu 70 pieces. Nah, informasi yang kita dapat berarti penjualan dimsum meningkat 30 pieces dari hari Senin hingga dari hari Senin ke hari Selasa sehingga permintaan pasar sedang naik. Selanjutnya, soal yang kedua itu DFD, silkus produksi beserta ancaman dan solusinya. Nah, sebelumnya DFD itu atau data flow diagram itu adalah diagram yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem, mulai dari input, proses, atau penyampaian data hingga output. Nah, pada siklus produksi, DFD menunjukkan bagaimana proses produksi berjalan dari permintaan bahan baku sampai produk jadi. Nah, bisa dilihat pada diagram arus data tingkat 0 siklus produksi ini, proses pertama itu dimulai dari bagian 1.0 yaitu desain produk. Nah, pada tahap ini perusahaan merancang produk yang akan diproduksi, misalnya nugget ataupun dimsum. Nah, bagian desain produk menerima informasi dari data bahan baku mengenai bahan yang tersedia seperti ayam, tepung, dan bumbu. Nah, setelah itu bagian ini membuat daftar operasi atau tahap produksi yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya proses pencampuran, pembungkusan, hingga pengemasan. Nah, selain itu, pada bagian desain produk juga berhubungan dengan bagian akuntansi biaya, yaitu untuk mempertimbangkan biaya produksi agar produk yang dirancang tetap efisien dan sesuai anggaran. Nah, setelah produk selesai diproduksi menjadi barang jadi, barang tersebut nantinya akan diteruskan ke siklus pendapatan untuk dijual kepada pelanggan. Nah, ancaman pada tahap ini itu biasanya adalah kesalahan desain produk atau kesalahan menentukan kebutuhan bahan baku yang dapat menyebabkan pemborosan biaya produksi dan kegagalan produk. Nah, solusinya yaitu melakukan pengecekan ulang desain produk menggunakan standar bahan baku yang jelas dan melakukan pengawasan terhadap proses perancangan produk. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2.0 yaitu perencanaan dan penjadwalan. Nah, pada tahap ini perusahaan mengatur jadwal produksi, jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, dan kebutuhan tenaga kerja. Bagian ini tuh menerima data dari siklus pendapatan berupa perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan sebagai dasar perencanaan produksi. Nah, kemudian bagian perencanaan juga mengecek daftar bahan baku untuk memastikan bahwa persediaan itu masih mencukupi. Nah, jika bahan baku kurang, maka bagian ini akan mengirimkan permintaan pembelian ke siklus pengeluaran agar bahan baku dapat dibeli kembali. Nah,
Setelah semua kebutuhan siap, bagian perencanaan membuat pesanan produksi sebagai instruksi resmi untuk memulai proses produksi. Setelah itu, bagian ini juga berhubungan dengan siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian untuk mengetahui tenaga kerja yang tersedia dan menentukan kebutuhan tenaga kerja selama proses produksi berlangsung. Nah, setelah semua direncanakan, data berupa pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan dikirim ke bagian operasi produk. Nah, pada tahap ini biasanya itu terdapat ancaman seperti kesalahan perencanaan produksi seperti produk terlalu banyak atau terlalu sedikit serta keterlambatan jadwal produksi dan kekurangan bahan baku. Adapun solusinya yaitu mengembangkan data penjualan sebelumnya sebagai dasar perencanaan, melakukan pengecekan stok bahan baku secara rutin, dan melakukan pengawasan terhadap jadwalnya produksi. Proses berikutnya adalah 3.0 yaitu operasi produk. Nah, pada tahap ini kegiatan produksi benar-benar dilakukan. Bagian operasi produksi menerima instruksi dari bagian perencanaan berupa pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu persediaan. Kemudian bahan baku mulai diolah menjadi produk jadi, misalnya ayam dan tepung diproses menjadi nugget. Selama proses berlangsung, barang yang masih dalam tahap pengerjaan dicatat sebagai WIP atau Work in Process, yang itu barang dalam proses produksi. Bagian operasi produk juga menerima data tenaga kerja dan kartu jam kerja dari sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan produksi. Nah, setelah proses produksi berjalan, bagian operasi mengirim data biaya, bahan baku, dan biaya overhead ke bagian akuntansi biaya. Nah, biaya overhead adalah biaya tambahan produksi seperti listrik, air, gas, dan penyusutan mesin. Nah, adapun ancaman pada tahap ini adalah kerusakan mesin atau kesalahan produksi, pencurian bahan baku, serta produk cacat yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Adapun solusinya yaitu melakukan perawatan mesin secara berkala, pengawasan proses produksi, pencatatan stok bahan baku secara rutin, dan pemeriksaan kualitas produk sebelum dipasarkan. Proses yang terakhir yaitu 4.0 yaitu akuntansi biaya. Pada tahap ini seluruh biaya produksi dihitung dan dicatat. Bagian akuntansi biaya menerima berbagai data dari bagian lain seperti biaya desain produk dari biaya desain produk dari desain produk, daftar operasi, dan data bahan baku, data barang dalam proses atau WIP, data barang jadi, biaya tenaga kerja dari bagian SDM, serta biaya bahan baku dari overhead dari operasi produk. Nah, semua data tersebut digunakan untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP. Setelah penjualan selesai, bagian akuntansi biaya membuat laporan biaya produksi yang akan dikirim kepada manajemen sebagai bahan pengambilan keputusan. Selain itu, data harga pokok produksi juga dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan untuk dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Nah, pada proses ini pun, tahap ini ada beberapa ancaman atau kesalahan, yaitu pada kesalahan pencatatan biaya, manipulasi laporan keuangan, dan kehilangan data biaya produksi. Nah, solusinya yaitu melakukan operasi laporan, pemeriksaan data secara berkala, menggunakan sistem pencatat dengan pembatasan akses, dan melaksanakan backup data secara rutin. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis kelemahan pengendalian internal berdasarkan CUSU pada siklus pengeluaran. Nah, OKM ABC merupakan usaha makanan beku yang bergerak di bidang produksi nugget, siomay, dan dimsum. Pada bulan Maret 2026 ditemukan beberapa masalah pada siklus pengeluaran perusahaan, seperti selisih kas sebesar 4.850.000, pembayaran ganda kepada pemasok, bukti transaksi yang tidak lengkap, serta sistem pencatatan yang masih menggunakan Excel tanpa pembatasan akses. Oleh karena itu, dilakukan investigasi untuk menilai kelemahan pengendalian internal berdasarkan komponen CUSU. Yang pertama, yaitu pada proses pembelian dan pembayaran ditemukan beberapa kelemahan pengendalian internal. Pertama, pembelian bahan baku dilakukan tanpa dokumen Purchase Requisition atau PR yang formal. Nah, kedua, staf administrasi bernama Dina membuat purchase order sekaligus melakukan pencatatan transaksi akuntansi. Selain itu, tidak terdapat pemisah tugas antara pembuat PO dan pencatatan transaksi. Nah, jika dikaitkan dengan CUSU, maka masalah ini berhubungan dengan control environment
karena pembagian tanggung jawab belum jelas. Kemudian control activity karena prosedur pengendalian belum memadai, serta monitoring kepada pengawas transaksi masih lemah. Nah, risiko yang dapat muncul adalah pembelian fiktif, manipulasi transaksi, penyalahgunaan wewenang, dan kesalahan yang sulit dideteksi. Nah, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah membuat formulir PR sederhana dan selanjutnya memisahkan fungsi pembelian dan pencatatan transaksi serta melakukan pemeriksaan transaksi secara rutin oleh pemilik usaha. Yang kedua ada pada temuan kedua ini ditemukan adanya pembayaran ganda kepada pihak pemasok yaitu PT Sumber Pangan Sejahtera untuk invoice yang sama sebesar 3.250. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Maret 2026 dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 14 Maret 2026. Bendahara menyatakan bahwa ia menerima salinan invoice dari Dina tanpa mengetahui bahwa invoice tersebut sudah pernah dibayar sebelumnya. Nah, dalam susu, masalah ini berkaitan dengan control activities karena tidak adanya prosedur pengecekan invoice yang sudah dibayar serta monitoring karena pengawasan pembayaran belum berjalan dengan baik. Nah, risiko yang muncul adalah kerugian kas perusahaan dan kesalahan laporan keuangan akibat pembayaran ganda. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan adalah memberikan tanda tangan lunas pada invoice yang sudah dibayar, menggunakan nomor invoice sebagai alat kontrol, dan membuat daftar pembayaran utang secara rutin. Temuan yang ketiga ada pada kas kecil. Itu ditemukan selisih sebesar 4.850.000. Nah, selain itu, terdapat beberapa bukti pengeluaran yang tidak ditandatangani oleh penerima uang dan beberapa transaksi hanya dicatat sebagai biaya operasional tanpa rincian yang jelas. Nah, jika dikaitkan dengan COSO, maka ini berhubungan dengan information and communication karena informasi dan transaksi tidak lengkap, control activities karena bukti transaksi tidak dikendalikan dengan baik, serta monitoring karena kurangnya pengawasan terhadap kas kecil. Nah, risiko yang dapat muncul adalah pengeluaran fiktif, kehilangan kas perusahaan, dan kesulitan dalam proses audit. Nah, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan adalah memastikan seluruh bukti pengeluaran ditangani penerima uang, melampirkan nota atau kwitansi lengkap, dan membuat rincian biaya yang lebih jelas pada setiap transaksi. Nah, yang terakhir yaitu ada penemuan pada sistem informasi akuntansi. UMKM ABC masih menggunakan aplikasi kasir sederhana dan Excel untuk pencatatan transaksi. Selain itu, tidak ada pembatasan akses terhadap Excel sehingga semua staf administrasi itu dapat mengubah dan mengakses file Excel tersebut. Nah, dalam CUSU, masalah ini berkaitan dengan information and communication karena keamanan informasi perusahaan belum terjaga, serta control activities karena tidak adanya kontrol akses terhadap sistem. Nah, risiko yang dapat muncul itu seperti manipulasi data, perusahaan data tanpa izin, dan kehilangan data penting. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu UMKM skala kecil itu yaitu menggunakan password pada file Excel-nya, membatasi akses seperti membatasi akses setiap masing-masing staff, dan melakukan backup data secara rutin. Nah, berdasarkan hasil investigasi, UKM ABC itu masih memiliki kelemahan pengendalian internal pada proses pembelian, pembayaran, pengelolaan kas, dan sistem informasi akuntansi. Nah, kelemahan tersebut meningkatkan risiko terjadinya kecurangan, pembayaran ganda, kehilangan kas, serta kesalahan laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbaiki prosedur pembelian, memperjelas pemisahan tugas, memperkuat dokumentasi transaksi, dan meningkatkan keamanan sistem informasi agar pengendalian internal menjadi lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi tersebut, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.